Banyak orang yang masih bersikeras bahwa merokok itu halal atau hanya makruh. Bahkan ada yang berani membela dengan dalil tidak ada dalil yang eksplisit yang mengharamkan merokok. Padahal jika kita benar-benar jujur, merokok adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri dan orang lain. Lalu bagaimana bisa sesuatu yang merusak kesehatan ini, menghamburkan harta, dan mengganggu orang lain mesti dipertahankan sebagai sesuatu yang dianggap boleh? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang haramnya rokok. Yang pertama, rokok racun yang tidak diragukan lagi bahayanya. Mari kita mulai dari fakta yang tidak bisa dibantah. Rokok adalah zat beracun yang membunuh secara perlahan. Fakta medisnya, rokok menyebabkan kanker paru-paru, serangan jantung, stroke, gangguan pernapasan, dan berbagai penyakit mematikan lainnya. Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia, di mana 69 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Perokok pasif, yaitu orang yang menghirup asap rokok, juga terkena dampak, bahkan lebih berbahaya daripada perokok aktif. Fakta ekonomi bahwa ratusan triliun rupiah dihabiskan setiap tahun untuk membeli rokok. Padahal uang itu bisa digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Biaya pengobatan akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok jauh lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan dari industri rokok itu sendiri. Lalu dengan fakta seperti ini, bagaimana mungkin rokok mesti dianggap mubah ataupun makruh? Yang kedua, dalil yang kuat yang mengharamkan rokok. Ada yang bilang, mana dalilnya rokok itu haram? Baiklah, mari kita jawab dengan jelas dan tegas. Yang pertama, rokok merusak tubuh, maka itu adalah haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Rokok adalah pembunuhan secara perlahan, dan itu jelas bentuk kebinasaan. Bagaimana bisa sesuatu yang membinasakan tetap dikatakan boleh? Yang kedua, rokok itu boros dan mubazir, maka itu adalah haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Membakar uang setiap harinya untuk rokok yang jelas tidak ada manfaatnya, apakah bukan keborosan? Yang ketiga, rokok mengganggu orang lain, maka itu adalah haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Asap rokok memaksa orang lain untuk menghirup racun tanpa izin mereka. Bagaimana bisa sesuatu yang mengganggu dan merugikan orang lain tetap dianggap sebagai hal yang diperbolehkan? Teman-teman sekalian, di sini akan kita bawakan bantahan untuk orang yang menghalalkan rokok. Sekarang mari kita hancurkan satu persatu alasan yang dipakai oleh mereka yang mesti membela rokok. Yang pertama, tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebutkan bahwa rokok itu adalah haram. Ini adalah alasan klasik yang sangat lemah. Apakah kita harus menunggu dalil eksplisit secara haram hukumnya rokok baru mau menerima sebuah kebenaran? Dulu tidak ada dalilnya eksplisit yang menyebut bahwa narkoba itu adalah haram, karena belum ada narkoba pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi para ulama tetap mengharamkannya.
berdasarkan kaidah-kaidah syariat yang sangat jelas, seperti mudarat, bahaya, dan kebinasaan. Yang kedua, rokok hanya makruh, bukan haram. Dahulu ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa rokok makruh karena mereka belum mengetahui dampak buruknya secara lengkap. Namun, sekarang ilmu medis sudah menunjukkan dengan jelas bahwa rokok adalah racun yang sangat mematikan. Jika sesuatu yang membunuh perlahan masih dikatakan makruh, maka logikanya sama dengan mengatakan bunuh diri itu hanya makruh. Yang ketiga, tapi ada ulama yang merokok. Apakah kebenaran diukur dari perbuatan seseorang ataukah dalil yang jelas? Banyak ulama besar yang melarang rokok dengan tegas, di antaranya seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, bahkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dan terakhir, Lajnah Daimah, yaitu Dewan Fatwa Arab Saudi, telah mengeluarkan fatwa bahwa rokok itu adalah haram. Jadi, jangan membela kebatilan hanya karena ada sebagian orang yang melakukannya. Nasihat saya dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita masih ingin menutup mata dan membela kebiasaan yang jelas-jelas merugikan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita akal, ilmu, dan dalil yang jelas. Tidak ada alasan lagi untuk menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas haram. Maka bagi yang masih merokok, teman-teman sekalian, segera berhenti. Bagi yang masih menganggap rokok halal, renungkan kembali dengan jujur. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, rokok itu jelas haram. Jangan mencari alasan. Fakta ilmiah membuktikan bahwa rokok adalah racun mematikan yang merusak tubuh, menyebabkan penyakit serius, dan membahayakan perokok pasif. Dalil syar'i menunjukkan bahwa segala sesuatu yang membahayakan diri sendiri, memboroskan harta, dan mengganggu orang lain adalah haram. Argumen pembela rokok seperti tidak ada dalil eksplisit atau hanya makruh telah terbantahkan karena hukum Islam menetapkan keharaman berdasarkan dampak yang jelas yang berbahaya. Mayoritas ulama dan fatwa resmi telah menyatakan bahwa rokok haram berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tetap merokok atau menghalalkannya. Siapapun yang mesti membela rokok berarti menutup mata terhadap kebenaran. Berhenti sekarang sebelum terlambat, atau terus dalam kebinasaan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.